Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku mau bahas mengenai set and drift. Kapal kalau biasanya kita berlayar, ya pasti di tengah laut kita akan mengalami gangguan, khususnya dari faktor luar, yaitu karena efek dari luar, biasanya arus dan angin yang sangat kuat. Nah, saat posisi haluan sejati kita seharusnya sesuai dengan apa yang kita lukiskan di atas peta, tetapi terkadang kita berlayar tidak sesuai dengan haluan yang telah ditentukan di atas peta, yang haluan sejatinya. Pasti kita akan ada simpangan, yaitu yang disebut namanya drift, atau dalam bahasa Indonesia biasanya dibilang rimban. Apa sih rimban? Rimban adalah sudut yang dibentuk antara haluan sejati dan haluan yang kita layarkan. Nah, set adalah juga arah kemana arus atau arus pasang surut yang mempengaruhi kapal itu, makanya dibilang ada set dan drift. Bagaimana sih cara hitungnya? Nah, kebetulan gue ada kawan ya ini, namanya Adik Raffi. Mungkin Adik Raffi bisa menjelaskan. Apa kabar Adik Raffi? Kabar baik, apa yang bisa saya bantu? Gini Adik Raffi, tolong kamu bantu saya jelaskan bagaimana cara perhitungan set and drift. Kamu pasti bisa kan? Baik, terima kasih. Sebuah kapal jika berlayar di laut luas akan terpengaruh oleh eksternal gaya-gaya dari luar. Oke. Maka kapal itu terkadang dalam pelayarannya tidak tentu sesuai dengan arah garis haluan yang telah dia tentukan. Baik. Kenapa? Dikarenakan adanya pengaruh angin dan arus. Pengaruh angin dan arus inilah yang membentuk adanya set and drift. Set and drift harus dihitung. Untuk menghitung set and drift, ambil contoh sebuah kapal bernama MP Menara Bahari 1 berlayar dengan haluan 157 derajat dan kecepatan 16 knot. Pada saat itu arus 260 derajat dengan kecepatan 4 knot. Nah, tentukanlah drift dan haluan kapal setelah dipengaruhi oleh arus. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. AB adalah haluan kapal. AC adalah arah dari arus. AD adalah haluan di atas arus, di mana kapal berlayar setelah mengalami pengaruh dari arus, yaitu gaya-gaya dari luar. Sedangkan sudut BAD adalah drift atau rimban sebuah kapal, di mana haluan kapal mengalami penyimpangan dari haluan sejati yang ada. Untuk menentukan kecepatan sebuah kapal karena pengaruh dari arus, rumusnya adalah AB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 dikurang 2 dikali AB dikali AC cos alfa. Yang kedua, untuk menentukan besarnya drift atau rimban sebuah kapal, cos drift sama dengan AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 dikurang DB pangkat 2 dibagi 2 dikali AB dikali AD. Mari kita hitung untuk mencari drift dan haluan di atas arus. Pertama yang kita harus cari adalah sudut dari cos alfa dengan cara menghitung driftnya, yaitu 260 dikurang 157 derajat sama dengan 103 derajat. 180 derajat dikurang 103, kita mendapatkan sudut cosnya adalah 77 derajat.
Sekarang kita gunakan rumus AD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 dikurang 2 dikali AB dikali AC dikali cos alfa sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 16 dikali 4 dikali cos alfa sama dengan 256 ditambah 16 dikurang 2 dikali 128 dikali cos 7. AD pangkat 2 sama dengan 243,2. AD akar AD sama dengan 15,5 nautical mile. Jadi jaraknya dari A ke D saat ini setelah pengaruh dari arus adalah 15,596 nautical mile. Nah, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari grip sebuah kapal. Cos grip sama dengan AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 dikurang DB pangkat 2 dibagi 2 dikali AB dikali AD. Jadi 16 pangkat 2 ditambah 15,595 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 dibagi 2 dikali 16 dikali 15,595 sama dengan 499,2 dikurang 16 dibagi 499,04. Hasil cos grip sama dengan 0,9683. Jadi grip saat itu adalah sama dengan south 14:28 menit, 5 east. Untuk mengetahui jadi haluan di atas arus adalah 180 derajat dikurang 14 derajat 28,5 menit sama dengan hasilnya adalah 165 derajat 31,5 menit. Jadi haluan yang harus dikendalikan untuk sampai ke tempat tujuan kapal dengan haluan memakai kemudi 165 derajat. Terima kasih ya Rafi sudah membantu teman-teman. Kembali kasih. Nah, jadi kawan-kawan, itu adalah rumus yang kita pakai untuk menjadi set and grip. Tapi dalam prakteknya di atas kapal kita bisa lebih cepat lagi, yaitu dengan bantuan alat jangka, peta, dan penggaris mistar jajar. Kalian cukup mengambil berapa jarak kecepatan kapal dan kekuatan arus, tarik garis sejajar antara haluan dan juga arah dari arus, maka akan ketemu titik potong. Arah dari titik potong itu jika kita tarik, kalian akan mendapatkan sudut di mana kapal bisa dilayakkan sesuai dengan haluan yang baru kita dapat dari pemotongan garis tersebut. Oke kawan-kawan, terima kasih. Itu saja, sampai jumpa lagi. Ciao.